Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sampai-sampai kita itu tidak bisa menghitungnya atau bahkan kita tidak akan sampai bisa menghitungnya. Katakanlah di sore tadi kalian datang ke sini, kemudian bisa membaca Al-Qur'an di sini, kemudian bisa berbuka bersama tanpa mencari dulu. Kalian datang ke sini bertemu dengan teman-teman yang baik, yang soleh, itu sebuah kenikmatan apa bukan? Kita bisa menelan makan dengan baik, kita bisa minum dengan baik, kita bisa menjalankan sholat dengan baik, tentu itu juga sebuah nikmat, ya, nikmat yang bertubi-tubi dan kita tidak akan bisa menghitungnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada teladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, mengajarkan kita banyak sekali kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan kita, untuk dunia kita dan juga akhirat kita. Oke, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Di dalam keseharian kita sering mendengar ya tentang waktu. Di mana-mana kita sering mendengar waktu. Di rumah kita diingatkan oleh orang tua untuk tepat sholat waktu. Di sekolah kita dituntut untuk datang tepat waktu. Belajar dengan waktunya yang pas, gitu ya. Semuanya berkaitan dengan waktu. Bahkan dalam ibadah kita juga seperti itu. Dalam keberagamaan kita selalu ada kaitan dengan waktu. Kita tidak akan lepas dari waktu selama kita masih hidup, ya. Semua ajaran Islam tentang sholat berkaitan dengan waktu. Begitupun yang lainnya, haji, puasa, kapan kita harus berpuasa Ramadan, tentu di bulan Ramadan. Kapan kita harus bersahur, kapan kita harus berbuka, semuanya berkaitan dengan waktu. Tentang haji, kapan haji, tentu ada bulan-bulan tertentu untuk kita melaksanakan ibadah haji. Dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan agama kita itu berkaitan dengan waktu. Itu bisa menjadi hal yang bisa kita renungi bahwa agama kita, agama Islam itu memang benar-benar sangat menghormati waktu, gitu ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bahwa Allah juga sering menampilkan, sering menjelaskan Allah itu bersumpah dengan makhluknya, dengan waktunya di banyak ayat-ayat Al-Quran. Wal 'asr, demi masa, wal lail, wal fajr. Apalagi banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu bersumpah dengan waktu. Artinya sudah jelas ya bahwa waktu itu memang sesuatu yang sangat penting bagi kita umat Muslim dan bagi kita sebagai pelajar Muslim tentunya. Dan lalu tentu apakah Nabi Muhammad juga menjelaskan tentang pentingnya waktu? Jelas ya, karena Rasul kita adalah sebagai penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang umum ya, sehingga belum bisa diterjemahkan. Nah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal-hal tersebut. Begitupun dengan waktu. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbuna fihima katsirun minan nas." Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua kenikmatan yang seringnya manusia itu lalai, gitu ya. Apa saja? Yang pertama, as-sihhatu. As-sihhatu, kesehatan. Kita sering, bahkan bisa jadi kita sering melakukan hal tersebut. Kita melalaikan banyak waktu-waktu luang untuk berbuat baik, beramal soleh. Sedangkan ketika kita kehilangan kesehatan, kita baru bisa merasakan bahwa kesehatan itu sangat penting dan seharusnya diisi dengan hal-hal yang positif, ya. Kemudian yang kedua, as-sihhatu wal faragh. Yang kedua adalah waktu yang luang.
Waktu yang luang sering kita sia-siakan tanpa melakukan hal yang positif. Kita bisa saja hanya berbaring, kita bisa saja hanya rebahan, padahal hal-hal tersebut, waktu tersebut itu tidak akan terulang. Dan seharusnya waktu itu harus kita manage, harus kita atur dengan sedemikian baik sehingga kita bisa melakukan hal-hal positif dengan baik juga sesuai dengan waktunya, begitu ya. Lalu apakah cukup Rasul hanya membicarakan tentang waktu itu saja? Tidak ya, tentu Nabi Muhammad bersabda di hadis yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Nah, ini yang bisa kita terjemahkan, ada 5 perkara yang harus kita perhatikan sebagai umat muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Syabab itu artinya masa muda. Masa muda sebelum masa tua. Kalian sekarang di masa yang masih sangat muda, sehingga kita memiliki kewajiban untuk bagaimana caranya waktu-waktu kita itu diatur dengan sebaik mungkin, sehingga ketika masa tua kita itu kita tidak ada rasa menyesal, gitu ya. Di waktu-waktu muda tentu adalah waktu yang tepat untuk kita selalu belajar, gitu ya. Dan rasa ingin tahu itu harus selalu kita jaga. Rasa ingin tahu dalam kehidupan kita itu seperti bahan bakar ya. Seperti bahan bakar yang selalu harus kita isi jika bahan bakar itu sudah mau habis. Apalagi kalian sebagai penuntut ilmu sudah sangat diharuskan memperhatikan bahwa masa muda itu akan berlalu. Maka harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan bakat yang ada di dalam kalian. Selagi kita masih muda maka harus ditingkatkan terus. Ibadah yang bisa kita lakukan di masa muda harus kita laksanakan sehingga kita ketika di masa tua kita tidak ada penyesalan. Perbanyak ilmu sehingga di masa tua kita menjadi orang yang bijak, bukan menjadi orang yang bodoh, gitu ya. Karena masa muda pasti akan berlalu. Nah, kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Sehat sebelum sakit. Karena kesehatan bisa jadi diangkat dari kita, dan ketika kita diangkat kesehatan kita, kita baru merasakan betapa pentingnya rasa sehat. Ketika kita dikasih flu, kita baru merasakan ternyata bernapas dengan lega itu suatu nikmat yang tidak semua orang itu bisa merasakan, ya. Dan kemudian yang ketiga, walhinaka qabla fakrika. Ketika kaya sebelum masa miskinnya. Maksudnya gimana? Kalau yang dimaksudkan adalah kaya dengan harta, tentu seharusnya ketika kita memiliki harta yang banyak, kita pergunakan harta tersebut dengan hal-hal yang positif. Memperbanyak sedekah, memperbanyak membantu orang. Nah, itu juga termasuk sesuatu yang sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan kepada kita semua sebagai umat Muslim. Dan kemudian Rasul juga menyebutkan wa faraghaka qabla syughlika, artinya waktu yang luang sebelum waktu sibukmu. Ketika kita sedang berada di waktu yang luang, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kalian sedang kosong, pergunakan sebaik-baiknya sebelum nanti mendapatkan kesibukan, mendapatkan kegiatan yang terus-menerus ada, gitu ya. Main game itu menyenangkan, tentu. Maka pergunakan waktu tersebut main game di waktu yang luang, tentu dengan porsi yang cukup, ya.
tentu dengan waktu yang sudah ditentukan, sehingga waktu kosong itu memang benar-benar digunakan dengan hal yang baik. Kita bisa menyenangkan diri, kita bisa membaca buku gitu ya. Buku satu habis, baca yang lainnya. Novel satu habis, baca yang lainnya. Sehingga kekosongan kita itu tetap terisi dengan kebaikan-kebaikan. Isi kepala kita itu tidak kosong ya. Isi kepala kita tidak hanya diisi dengan konten-konten yang receh, tapi diisi dengan bacaan-bacaan yang bermutu, baca novel yang bermutu dari penulis-penulis yang terbaik, sehingga otak kita selalu terasah gitu ya, dan waktu kita tentunya tidak akan terbuang dengan sia-sia. Nah, hal yang terakhir, wahayatika qabla mautika, kehidupan kita sebelum mati kita. Tentu ya, kehidupan adalah waktu di mana kita itu memang harus mengumpulkan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan amal-amal soleh, sehingga ketika kita sudah meninggal nanti, itu kebaikan kita akan dihitung oleh Allah, akan dihisab, dan bisa jadi dengan kebaikan-kebaikan tersebut itu bisa mengantarkan kita kepada surganya, gitu ya. Nah, ini beberapa hal atau 5 poin penting dari apa yang sudah pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan 1400 tahun yang lalu, ya. Dan kita sering lalai dengan hal-hal ini, padahal Nabi kita dari zaman dahulu sudah menjelaskan poin-poin ini, betapa pentingnya waktu itu untuk kita atur, untuk kita manage, sehingga tidak bisa terbuang dengan sia-sia. Nah, ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada contoh lain dari para ulama kita? Tentu pasti ada. Ya, saya mengutipkan dari sebuah buku berjudul Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Artinya nilai waktu bagi para ulama. Nah, buku ini ditulis oleh penulisnya itu sekitar 20 tahun. Ya, di mana di isi buku tersebut itu menjelaskan berbagai cara para ulama kita dulu itu membagi waktunya, memanage waktunya dalam keseharian mereka. Nah, saya mengambil dari apa yang diriwayatkan di dalam buku tersebut, bagaimana Imam Syafi'i itu membagi waktunya. Jadi Imam Syafi'i adalah ulama yang sangat produktif ya, dan tentu kita sudah mengenalnya. Banyak sekali karya-karyanya dan tersebar di seluruh dunia, ajarannya tersebar di seluruh dunia. Nah, di dalam buku tersebut disebutkan bahwa Imam Syafi'i membagi malamnya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, beliau itu sebagai penulis, sebagai ulama, beliau selalu menulis. Beliau berkarya terus menerus agar bisa menyebarkan ilmunya gitu ya, dengan cara membuat buku, mengarang buku yang sudah banyak sekali karyanya dan sudah kita kenal bagaimana kiprah beliau di dalam ajaran kita, di dalam agama Islam. Ya, kemudian Imam Syafi'i membagi 3. Yang pertama itu yusannif atau mengarang buku. Yang kedua, di bagian malam yang kedua, Imam Syafi'i itu yusolli, artinya menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan beribadah. Dan kemudian setelah itu Imam Syafi'i membagi yang ketiga itu sebagai waktu untuk beristirahat. Karena beristirahat juga sangat penting gitu ya. Lalu kita itu bagaimana sebagai orang yang biasa, bukan ulama. Ya, kita di sekolah sudah ada waktu-waktu yang ditentukan untuk belajar. Dari pagi sampai sore. Mungkin kalian bisa menambah les. Nah, berarti itu waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk kalian. Sehingga mau nggak mau kita harus bisa memanage waktu tersebut dengan sebaik mungkin gitu ya. Karena Allah sudah menjelaskan tentang pentingnya waktu juga. Allah bersumpah dengan nama-nama waktu. Kemudian Nabi Muhammad juga sebagai penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga
sudah mengingatkan kita tadi tentang 5 perkara yang semuanya berhubungan dengan waktu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu. Dan apabila kita sudah terjerumus untuk menyia-nyiakan waktu, maka kita harus selalu ingat bahwa Rasul itu sudah mengingatkan kita, dan juga para ulama kita juga sudah menjelaskan bagaimana membagi waktu-waktu tersebut dengan sangat baik. Nah, dan di bulan Ramadan ini, bulan yang spesial, yang hanya ada satu bulan di dalam satu tahun, itu sebagai bulan yang dikhususkan bagi umat muslim, di mana di situ banyak sekali faidah-faidahnya, banyak sekali ibadah-ibadah yang disunahkan dan juga yang diwajibkan, dan selama bulan Ramadan banyak sekali ibadah-ibadah tersebut yang nilai pahalanya itu dilipat gandakan, gitu ya. Nah, sebelum saya tutup, saya mengambil kesimpulan di sini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjelaskan pentingnya waktu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang tidak pernah berbohong selama hidupnya, gitu ya. Beliau sama sekali tidak pernah berbohong selama hidupnya. Dan karena Nabi Muhammad itu sudah bersabda tentang waktu, otomatis pasti Nabi Muhammad yang tidak pernah berbohong itu pasti bisa memanage waktunya dengan sebaik mungkin. Dan karena Nabi Muhammad memanage waktu sebaik mungkin, maka kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, apabila kita bisa mengatur waktu itu dengan baik, berarti kita sudah mengikuti salah satu dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah nanti kalian jadi apapun itu, apabila kalian bisa mengatur waktu dengan baik, bisa menghormati waktu dengan baik, berarti kalian sudah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua tentang bagaimana kita di bulan Ramadan ini harus bertindak, harus berbuat, ya. Karena Ramadan adalah bulan yang khusus, bulan yang penuh berkah dan semuanya dilipat gandakan pahalanya. Maka bagi kita sebagai seorang muslim yang menghormati waktu, sudah seharusnya kita bisa mengatur waktu itu dengan baik, dengan tadarus, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat-sholat sunnah, menghidupkan malam dengan sholat sunnah. Ya, jadi tentu semuanya ini adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Dan contoh-contoh baik itu sudah ada dari zaman dahulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, dan juga sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.